Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik adik-adikku sekalian, dalam kesempatan ini kita akan coba mereview kembali materi tentang kimia organik. Jadi ada beberapa lingkup materi yang perlu adik-adikku ketahui terkait kimia organik. Mungkin kita berawal dulu dari asal usul ya. Tahun 1850 semua senyawa kimia yang berasal dari benda hidup. Makanya itu namanya kimia organik karena senyawa-senyawa yang berasal dari eh, substansi organik ataupun materi makhluk hidup. Kemudian tahun 1900 itu ahli kimia itu sudah mulai mensintesa senyawa kimia baru di laboratorium yang tidak ada hubungannya dengan makhluk hidup. Nah, ini nanti yang akan menjadi di-downgrade menjadi kimia karbon. Jadi kalau berbicara tentang kimia organik itu pasti bersinggungan juga dengan kimia karbon. Nah, apakah kimia organik itu? Nah, kimia organik itu sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari senyawa-senyawa hidrokarbon dan derivatnya. Derivat itu artinya turunannya. Jadi ada beberapa senyawa hidrokarbon nanti mungkin adik-adik sudah pernah dapatkan, mulai dari alkana, alkena, dan alkona, dan beberapa gugus fungsi yang terkait nanti di dalamnya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, kalau kita perbandingkan berapa banyak senyawa organik dan anorganik, jadi kalau organik tadi kan dari makhluk hidup, berarti anorganik adalah bukan dari makhluk hidup. Jadi 7 miliar atau sekitar 7 juta senyawa itu dari senyawa organik, sedangkan 1,5 itu senyawa anorganik. Nah, kalau untuk senyawa organik itu ada beberapa sebenarnya bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari tanaman ataukah hewan, lalu makanan yang kita sering makan setiap harinya itu adalah senyawa-senyawa organik. Kemudian bahan farmasi, obat-obatan maupun kosmetik. Makanya ada biasa kosmetik itu yang menambahkan beberapa senyawa-senyawa organik sebagai bukan cuma sebagai komplementer, tetapi dia juga sebagai bahan aktifnya atau khasiat yang menambah kemampuan dari obat-obatan maupun kosmetik tersebut. Kemudian plastik, lalu ada juga komponen minyak bumi dan pakaian. Nah, untuk beberapa senyawa organik itu contohnya yang biasa kita temukan itu di DNA. Jadi DNA itu kalau kita ini kan cuma singkatan. Jadi dari deoksiribonukleik acid. Kalau RNA ribonukleik acid. Jadi yang satu ada oksinya, yang satu deoksi. Kemudian ada aspirin atau obat-obatan. Kemudian ada beberapa material-material prekursor pembentukan senyawa, jadi eh, bahan-bahan yang biasanya ada di laboratorium. Kemudian essential oil atau EO yang biasa eh, orang sebut minyak atsirika atau beberapa minyak-minyak yang biasa dipakai untuk sebagai pengharum atau parfum. Lalu minyak bumi. Tadi kan ada komponen minyak bumi yang di awal. Lalu pigmen warna atau biasa disebut DYE. Untuk klasifikasi senyawa organik untuk didasarkan pada gugus fungsi, sebenarnya ada 3 kelompok utama, yaitu hidrokarbon, lalu senyawa yang mengandung oksigen, dan senyawa yang mengandung nitrogen. Nah, untuk hidrokarbon itu sendiri terdiri atas eh, berapa ini? Banyak ya. Ada 6. Yang pertama itu alkana, karena mungkin kalian sudah sering temukan, yaitu ikatan tunggal dengan hibridisasi karbon sp3. Nanti kita bahas
bahas. Lalu sikloalkana yang mana itu adalah rangkaian karbon membentuk cincin. Kalau sikloalkana kan berarti dia ikatan tunggal, tapi dia dalam bentuk siklik. Kemudian alkena, ikatan rangkap dua, yang hibridisasinya itu sp2. Nah, kalau dalam bentuk sikliknya namanya sikloalkena, di mana dalam ikatan rangkap dua itu ada berada dalam cincin atau dalam siklonya. Kemudian alkin atau alkuna, yaitu ikatan rangkap tiga dengan hibridisasi karbon sp. Lalu yang terakhir yaitu aromatis atau senyawa aromatis. Senyawa aromatis itu berarti dia terdapat cincin atau inti benzen. Jadi senyawa yang memiliki benzen atau terdapat cincin itu dikatakan senyawa aromatis yang memiliki sifat benzen. Nah, untuk senyawa yang mengandung oksigen itu ada alkohol dengan rumus gugus fungsi itu ROH. R di sini ini merepresentasikan dari gugus alkil atau CH3K, CH2, CH2, CH2 itu gugus alkil. Kemudian ether, alkohol tadi ROH, lalu ether itu RO, R aksen. Jadi alkil sebelah kiri, jadi R dan R aksen ini adalah alkil sebelah kiri dan alkil sebelah kanan. Jadi itu untuk dibedakan saja. Kemudian aldehid, aldehid ini alkil RCHO, alkil lalu C, lalu rangkap 2 O, lalu H. Lalu keton itu R alkil, lalu C, lalu rangkap 2 O, lalu alkil lagi. Jadi sebenarnya sama dengan ether ini. Jadi ada R dan R aksen. Jadi R aksen. Kemudian asam karboksilat dan turunannya. Kalau asam karboksilat dan turunannya itu kan ini RCOOH. Kalau yang ini kan CH3, CH2, COH, berarti ini adalah gugus aldehid. Ya, karena endingnya di H. Kalau keton RCOR itu yang ini. Ketonnya R, C, O, R, R aksen. Lalu asam karboksilat berarti ini mungkin Bapak tidak masukkan R, C, O, OH. Jadi hampir sama dengan aldehid, cuma penambahan gugus oksigen di sini. Jadi RCOOH. Nah, contoh ini asam karboksilat dan turunannya. Jadi RCOOH. Jadi yang ini tadi. R ini bisa juga digantikan dengan gugus siklik. Yang jelasnya dia adalah gugus alkil. Alkil itu kan dari karbon. Ada namanya asam karboksilat RCOOH, klorida asam RCOCl. Kalau klorida asam berarti ada substitusi gugus OH di sini dengan gugus klorida. Kemudian ester RCOOR. Ester ini ada kan R aksen di sini, artinya ada gugus alkil. Berarti yang disubstitusi itu adalah gugus H di sini digantikan dengan gugus alkil itu sendiri. Kemudian amida itu RCO, gugus OH-nya diganti dengan NH2. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi ini tetap dianggap sebagai dia gugus alkil atau gugus R. Nah, kalau kalian perhatikan ester, jadi R aksennya itu adalah CH3. Jadi tidak mesti sama gugus R dan R aksen itu. Karena kan biasa ada yang beranggapan R dan R aksen itu adalah cermin dari R, tapi tidak selamanya seperti itu deh untuk
di senyawa organik. Jadi reaksen itu bisa saja dia lebih sedikit gugus karbonnya dibanding dengan gugus R, dibanding dengan R yang di sini. Bisa saja juga sebaliknya, lebih banyak di gugus R aksennya daripada di gugus R jumlah karbon, ikatan karbonnya. Sampai sini mungkin sudah ada yang mulai mereka-reka ya materi yang sebelumnya pernah didapatkan. Harapannya Bapak setelah kalian mengikuti perkuliahan ini, mungkin kalian bisa mulai kembali mereview apa saja yang pernah kalian dapatkan di waktu SMA, sembari kembali membaca, dan apabila ada yang belum dipahami silahkan ditanyakan ke Bapak. Boleh chat via WA. Kalian mungkin sudah tahu semua nomor kontaknya Bapak ya. Lalu kita lanjut, senyawa yang mengandung nitrogen. Contoh amina itu RNH2, RNHR. Jadi salah satu H di sini digantikan oleh gugus R aksen, gugus C ya, atau R3N. Jadi R-nya ada 3, lalu N. Maksudnya umpama CH3, nanti ada contoh CH3 N, CH3, CH3 N. Jadi ada 3 gugus CH3 yang melekat di gugus N. Lalu amida RCONH2, RCONHR, jadi salah satu hanya lagi digantikan oleh R. Lalu RCONR2, jadi dua-dua H ini digantikan oleh gugus alkil. Itu namanya amida. Lalu ada nitril, di mana R itu berikatan dengan CN. Nah, ini mungkin contoh gugus nitril CH3, ini RCN. Kemudian kalau ini NCH3. Jadi ada berapa gugus H di sini? Tidak ada kan, karena digantikan dengan gugus R2. Jadi N di sini masuk kategori RCONR2. Jadi ada 2 di sini kan C, lalu di sini CH3. Jadi 2H yang seharusnya berikatan itu digantikan dengan gugus alkil. Gugus alkil di sini ini R1 dan R2. Oke, kita masuk ke bagian alkana. Nah, kalau kalian perhatikan CH4 gugus metan, jadi yang paling kecil itu adalah metana, gas metan yang biasa ditemukan di alam. Kemudian secara struktur Lewis ini kalian boleh perhatikan Lewis structure, jadi ada 4 gugus H yang berikatan dengan C. Jadi jangan lupa C itu tangannya ada 4, makanya dia mampu mengikat gugus H sebanyak 4. Nah, kalau kita representasikan secara 3D atau 3 dimensi, maka bentuknya seperti ini. Lalu ini mungkin pakai model ball and stick. Jadi ini adalah sudutnya 109,5 derajat. Lalu kita beranjak ke etana. Etana ini, maaf, etana ini 2C yang mana berikatan dengan, untuk masing-masing C itu berikatan dengan 3 atom H. Jadi C tetap dianggap mengikat 4 karena salah satunya dia mengikat atom C yang satunya. Ini 3D representasinya dan ini adalah model wallet sticknya. Lalu propana, ini secara struktur Lewisnya seperti ini. Lalu representasi 3 dimensinya seperti ini. Lalu model wallet sticknya seperti ini.
Nah, kalau kita lanjut C4H10, berarti kalau C4H10 namanya adalah butana. Kalau tiga tadi kan propana, empat berarti dia butana. Dia mempunyai dua bentuk dengan rumus molekul sama, tetapi berbeda penataannya, berbeda pula strukturnya. Jadi ada yang dinamakan dengan isomer struktur. Nah, kalau kalian perhatikan, ternyata sifat yang dihasilkan juga berbeda berdasarkan struktur yang terbentuk. Nah, kalau kalian perhatikan satu, dua, tiga, 4. Nah, kalau seperti ini kan C yang salah satunya di sini dia akan menjadi cabang, sedangkan rantai utamanya itu adalah ini. Kalian boleh mengambil ini sebagai rantai utama dan ini adalah cabang, atau sebaliknya ini adalah cabang dan ini adalah rantai utama. Tetap sama jumlah C-nya dan jumlah H-nya, tapi strukturnya berbeda. Itu yang dinamakan isomer. Sifat yang dihasilkan juga berbeda. Bisa dilihat dari boiling point-nya saja itu. Yang satunya mungkin yang lurus-lurus saja ini tanpa ada cabang. Itu boiling point-nya itu 1 derajat Celcius. Sedangkan yang ini yang memiliki satu karbon cabang itu minus 15 derajat Celcius. Jadi struktur itu sangat berpengaruh terhadap aktivitas fisik maupun kimiawi dari sebuah senyawa. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan C5H12, CH3, CH2, 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 CH3. Jadi jumlah karbonnya itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kalau kalian perhatikan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini yang berwarna lain itu adalah rantai utama. Boleh juga yang ini rantai utama dan ini adalah cabang. Kalau kalian perbandingkan dengan yang di bawah ini, dia memiliki jumlah C yang sama, tapi strukturnya jelas berbeda dan ini tidak bisa dianggap sama ya, karena jumlah bentuk strukturnya berbeda karena mohon maaf yang ini. Nah, salah. Ini kalau kita tarik ke sini dia memiliki kesamaan, tapi kalau dalam bentuk 3D digambarkan seperti ini artinya dia memiliki bentuk yang berbeda, apalagi yang seperti ini jumlah C-nya 1, 2, 3 sebagai rantai utama atau ini sebagai rantai utama dan memiliki dua cabang yang masing-masing CH3 dan CH3. Nah, kalau kalian perhatikan yang dikatakan isomer struktur, kalau kalian gambarkan isomer dari C5H12 ini adalah yang pertama ini. Lalu kalian gambarkan lagi bentuknya seperti ini. Nah, ini sama saja. Tidak ada bedanya. Jadi, ini bukan isomer struktur dari C5H12 karena kamu sudah tuliskan di awal yang ini. Dan ini bentuknya sama saja. Ini cuma dibalik saja dan dibengkokkan di ujung. Nah, yang benar itu adalah isomer yang kedua dari C5H12 itu adalah yang ini. Sehingga ini tidak perlu dituliskan lagi kalau sudah dituliskan ini. Jadi perlu diperhatikan deh ya, karena biasa adik-adik terkecoh dalam membuat isomer dari sebuah struktur senyawa. Kemudian atom-atom karbon di dalam alkana dan senyawa organik yang lain yang diklasifikasikan berdasarkan jumlah atom karbon lain yang langsung terikat pada atom C tersebut. Jadi ada yang namanya karbon primer, ada namanya karbon sekunder, ada namanya karbon tersier, ada yang namanya karbon kuartener. Nah, karbon primer yang biasa dalam logo 110 ini berbentuk derajat. Nah, itu untuk satu atom C. Jadi dia mengikat satu atom C. Itu namanya 1
derajat karbon lah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi logonya seperti ini, bentuk penulisannya seperti ini. Dua itu apabila ini mengindikasikan ada dua. Jadi yang namanya karbon primer ini adalah karbon primer. Yang dinamakan karbon sekunder ini yang di bold C ini adalah karbon sekunder. Bukan ini ya, bukan ini. Jadi yang namanya karbon primer ini, sekunder yang ini, tersier yang ini, karbon tersiernya yang di bold, artinya yang ditempati mengikat karbon lain, lalu quaterner yang ini. Nah, sebagai contoh gambar, contoh senyawa ini, CH3, CH2, C, CH3, C, CH3, CH3, CH3. Jadi ini adalah karbon quaterner karena dia mengikat 4C. 1, 2, 3, 4. Sementara ini karena cuma ini mengikat satu atom H, maka yang terikat di sini hanyalah satu karbon, dua karbon, dan tiga karbon, sehingga namanya karbon tersier. Sementara yang ini hanya mengikat dua karbon, yaitu di sini dan di sini, sehingga namanya karbon sekunder. Nah, karbon primer itu adalah yang hanya mengikat satu atom karbon, yaitu CH2 yang di sini. Sampai sini sudah jelas ya. Nah, klasifikasi atom C dan atom H, kalau kalian perhatikan, nah ini sama saja dengan tadi. Nah, kalau kalian perhatikan ini namanya karbon tersier karena yang diikat adalah satu, 2, dan 3. Dan yang ini adalah karbon sekunder karena cuma mengikat dua atom C. Yang lainnya itu mengikat atom H. Yang ini jelas primer karena cuma terikat pada satu atom karbon. Nah, ini adalah bentuk penamaan yang mungkin kalian sudah pernah dapatkan. Silakan kalian mungkin kalau mau hafalkan, silakan mau mau sekedar baca juga silakan. Yang penting kalian sudah bisa membedakan dari penamaan untuk alkana. Penamaan untuk alkana, alkin, dan alkuna sebenarnya itu sama saja secara keseluruhan, hanya berbeda di beberapa huruf saja di bagian ujungnya. Jadi kalau metana untuk alkana, alkena untuk metena kalau ada ya, karena kan kalau rangkap dua berarti dia minimal membutuhkan dua atom karbon, berarti minimal dia harus etena dulu, jadi tidak ada metena. Kemudian propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana, dodekana, tetradekana. Kemudian gugus alkil, jadi kalau kalian perhatikan ini, gugus alkil ini untuk memberikan info bahwasannya di senyawa tersebut ada cabang. Nah, yang namanya cabang berarti dia harus lebih pendek daripada eh, rantai utamanya. Jadi kalau CH3 merupakan cabangnya berarti dia namanya metil. Kalau etil berarti ada 2C, propil ada 3 3 atom C, isopropil kalau jumlah atom karbonnya dia kan sama satu, dua, kan ada dua di sini berarti ada tiga, tapi dia eh, dalam bentuk cabang terhadap propil itu tersendiri. Jadi dia bercabang lagi di sini. Jadi dia ke atas. Kemudian butil ada 4 atom karbon. Nah, isobutil apabila dia dalam cabang dalam butil itu sendiri lagi. Kemudian secondary
eh, butil, lalu tersier butil. Ini tersier butil contohnya ini C. CH3-nya ini terikat 1, 2, 3 seperti itu. Untuk penamaan IUPAC ini adalah tahapan-tahapannya. Untuk penamaan IUPAC itu kalian harus tentukan rantai karbon terpanjang terlebih dahulu. Lalu berikan nomor setiap atom karbon mulai dari atom C yang terdekat dengan cabang pertama. Lalu beri nama gugus cabang yang terikat pada rantai utama dan beri nomor sesuai nomor atom C yang mengikatnya. Lalu semua substituen ataupun cabang itu diurut berdasarkan alfabetik. Jadi alfabetik itu maksudnya kalau kalian perhatikan ini M, metil, etil berarti didahulukan etil dulu disebut daripada metil. Lalu propil berarti dahulu mana metil dan propil berarti lebih dahulukan metil dulu baru propil. Lalu gunakan di, tri dan seterusnya untuk substituen cabang yang sama. Jadi kalau seumpama di cabang utamanya itu ada 3 atom metil, 3 atom karbon CH3 yang terikat di rantai utama, maka trimetil, trietil, tripropil dan seterusnya. Nah ini mungkin ini di kehidupan sehari-hari ya. C1 sampai C2 itu gas alam, jadi alkana, metana, etana itu dalam bentuk gas alam dan seterusnya. Mungkin kalian silakan baca. Contohnya ini aftur C9 sampai C16 deadpool. Lalu sikloalkana. Mungkin untuk sikloalkana kita mungkin bahas di pertemuan berikutnya saja. Saya rasa untuk pertemuan pertama cukup untuk yang ini saja dulu. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan, silakan kontak langsung ke Bapak. Kalian sudah punya nomor WA-nya Bapak semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.